Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Nur Anggreni Putri, NIM 402200095, kelas PSD semester 4. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali tentang sejarah Islam di Madinah dan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama adalah sejarah Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan yang belum masuk Islam untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di Madinah. Masjid yang dibangun pertama Nabi adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Berikut adalah fungsi masjid pada saat itu. 1. Sebagai sarana pembinaan di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Menjadi sarana ibadah seperti sholat, puasa, dan lain, serta ayat-ayat tentang ibadah dan hukum-hukum agama mulai turun di masa ini. 3. Masjid juga digunakan menjadi tempat agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. 4. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antara kaum muslimin. 5. Sebagai sarana sosial. 6. Menjadi tempat bermusyawarah. 7. Menjadi tempat menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu dengan sistem pasar Islam. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Di Madinah ini, syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi Piagam Madinah. 1. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. 2. Bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. 3. Bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai.
bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba, dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan, setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan di Madinah. Yang kedua adalah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melakukan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh ataupun haji akhirnya sampai ke telinga kaum masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Makkah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan. Sedangkan untuk mengitari jalan tersebut amatlah sukar atau sulit. Setelah menempuh perjalanan yang sangat amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Al-Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya diperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Kaum Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaibiyah adalah sebagai berikut. 1. Diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka dipersilahkan menginap selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya, bukan digunakan untuk menyerang. Kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaibiyah tersebut. Mereka menilai bahwa perjanjian Hudaibiyah tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan dan juga ada intip dari orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian ini pun mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaibiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang kaum muslimin dan perjuangan Islam. Sekian penjelasan saya tentang sejarah Islam di Madinah dan perjanjian Hudaibiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.